Siarin lah. Dengan apa ngambil Pak anak Sikapnya bingung kau. Ini masih mau ngurus dulu. Tebak dulu. Orang itu. Sambil nangis lagi dah. miring pergi ya. Ini aku dia pulang nangis. Dekat sedikit. Sote aja jangan. Sote aja. Bukan aneh lagi kak. Tambak lagi. Tambak lagi. Nah, perlu pakai tambak kali tamu mau tambak. Salib. Kali-kali aku tanya nyebut tambak, Pak. Jadi tambak memang kutolak mantap aku tabak kalau yang tempatnya. Salib. Jadi kalau salib yang buat enggak masalah. Salib badat. Tambak nah perlu. Ku cabut ku buang kalau mau tambak. Ya, kadang kakak muda agak kalau Karena anak pasatnya Salam. Salib ya. macam ya dari pembina dari ku GSD nyabut ku macam gua. macam ya pembina anu kan. Nah, di doa kan. Oh, nak dah diangkat ni. Alok nanti. Kalau Kapati ya. kapat ya tarik ku sampai Dia tanda lah kaki. dia ngawon kalau kapati baru bayang lah. Kan petan langan Kapati udah dah diangkat dia ke dalam. Dia pakai muda oh. Iya di doa. Di doa nang di kita. Enggak Pak kita. Amat. Memang mau. Pati tanah dia nak. Oh, udah. Tadi ada nak hendak itu. Hai Pak. Maraming kaya. Kalau sapi mari jadi enggak ada kita. Enggak mau bawi. Nengok anak. Romo ada sapi undangan. Baik kalau enggak kata Kanan kunan anak kan. Pakai di anu ya sebut ya. Mali memang tuh. ada aja romo ada cuci ada. Cuci ada bang. Kalau nak habis lah. Berasi bisa. Belum ada kerjaan sikat. Buru-buru gila apa kalau kamu lama gitu. Dua lagi dua. Saya tak apa lu. Kau mandi sampai satu ke motor. Mak. Juga mau berani ke motor. Sama kami ada di Pak. Kalungnya nak. Tak kain kan kain udah mati enggak kain kan. Masih kan nyung. Lagi sebelah ko. Sebelah harian dah. Nanti tahu lagi tu tak lama lagi. Nak jadi beda ginya lah. Ini harus sudah sama. Beri sembayang dulu. Udah sembayang. Sebelah ini anaknya sana nak. Kan lama bisa habis hari 2 malaman. Sebenarnya nggak perlu bari bungkus pakai itu lagi tadi. Ini kapan tuh lagi? Nggak maksudnya dia yang nggak perlu dibungkus pakai kain kapan lagi ya. Soalnya ini udah juga dikasih baju buat.
Apa yang ada? Ini diangkat. Bantalan enggak? Ada batalnya untuk diangkat. Itu dia bantalnya. Ditaruh batalnya. Ini diangkat. Baru ambil bantalnya sebelah sana. Dah, ayo angkat aja. Ah, diangkat dari kepalanya juga. Bantalnya tidak. Batal lu diangkat atas batal. Ah, bantalnya diangkat, simpan di situ. Ah. Bantal diangkat tuh. Oh, bantal dia. Ah. Pakai bantal beli jam. Baru semprot ke Nanti. semua berangkat ya. Jangan ada katanya ya ini bayar. Nah, kalau mau tutup sarungnya. Jangan nih. Ah. Separuh ya. Separuh. Karena kalau mau berangkat tinggal nih. Oke. Nah, narik ah. Oh. Udah gitu dah. Dah. Udah? Nah, Dah. jadi Silakan. baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Iya. Sebelum kita memberangkatkan jenazah Bapak Aham, kita terdahulu kita akan beribadah singkat, ya. Setelah habis beribadah baru kita semayamkan jenazahnya ini. Jadi saya berharap kita tenang semua sedikit, ya. Dan perlu ada susunan acara sedikit. Yang pertama ibadah singkat dulu. Habis yang kedua nanti habis ibadah singkat baru ada kata sambutan. Nanti kata sambutan dari gembala sebagai mewakil dari gereja. Yang kedua dari pengurus daerah. Yang ketiga nanti dari pihak sekolah. Ya, karena kita tahu bahwa orang tua ini adalah ketua komite di SDN 08 Murbetung. Jadi setelah habis kata sambutan baru kita akan berangkat menuju ke pemakaman. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara petugas Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita. Salam. Halo. Kita datang kepada Tuhan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepadanya. Kita memuji Tuhan dan menyanyikan 100. Oh, ingatlah rumah Bapa. Orang mulia
Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan anugerah dari Tuhan. Engkau telah memanggil Bapak ini, Bapak kekasih, atas pimpinan penyertaan Tuhan, menolong dan menyertai dia. Pada saat ini kami menghibur keluarga yang mengalami, yang ditinggal oleh Bapak kekasih mereka. Biarlah Roh Kudus Tuhan menghibur mereka kembali. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang menguatkan iman dan keyakinan kami supaya kami sungguh percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat, ya, masih selamat siang Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang menyertai kita hari ini. Saya dari datang oleh Bapak Gembala. Sebenarnya saya sibuk juga ya, mau kerja di ladang saya. Akhirnya ada berita gitu, oh majelis yang ada di Moro udah dipanggil Bapak. Jemaat Tuhan kasih dalam Yesus Kristus, kita renungan singkat. Kita mengingat situasi dan kondisi cuaca juga ya. Saya akan baca ayat ini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu, maka orang Dayak buat RIP. RIP artinya rumah istirahat panjang. Ya, kalau RIP, makanya saya lihat ada tulis RIP ya. Berarti Bapak ini ingin pulang ke rumah Bapaknya. Ya. Firman Tuhan jelas mengatakan mengapa orang percaya bahagia atau orang mati bahagia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wah, saya ini kok orang percaya. Boleh dikatakan, oh saya ini tidak percaya. Mengapa saya bahagia? Beda. Orang yang percaya artinya di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, saya nggak jamin kok, Bapak Ibu. Nggak jamin saya. Makanya orang mati di dalam Tuhan dikatakan berbahagia. Ya. Orang mati dikatakan berbahagia. Ini katanya bahwa orang ini percaya Tuhan. Betul kata Roh. Nah, kalau Roh dako dia sok penyadu, mungkin harus pandai gak penyadu ya. Campur aduk lah, Boh. Roh dia kan diri ngojo semangat. Kadang-kadang diri memimpin mamuru. Aduh denelek sok nak habis. Dapat tebennya Roh. Ya. Roh kita ini perlu kita pelihara. Perlu kita rawati seperti lagu itu tadi. Di rumah Bapa, bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa. Artinya di sorga, Bapak Ibu. Di sorga itu tempat kita istirahat. Ya. Tempat kita istirahat, tempat kita kebahagiaan yang sangat luar biasa. Itu di sorga. Bukan di bumi. Ada dua kategori sorga. Yang pertama sorga yang kekal. Sorga yang penuh sukacita. Sorga yang tidak ada penyakit. Zaman corona. Tidak ada corona. Tidak ada tangisan di sorga. Tapi sorga yang kedua itu ada. Apa saudara? Neraka. Makanya saudara pilih. Neraka itu memang kekal, tapi kena api. Saudara tahu dengan Abraham. Ya. Orang kaya dengan Lazarus. Saudara paham? Ya. Itu kekal juga, tapi neraka, saudara. Saudara pilih salah satu, sorga atau neraka. Ya, ini firman Tuhan kok menjelaskan bagi kita yang hidup. Saya ini kok tetap mati juga, saudara tetap mati juga. Tapi saudara pilih. Kalau saudara mati dalam Tuhan, puji Tuhan dikatakan bahagia. Saudara
mati di dalam Tuhan berarti saudara istirahat ke sorga. Ini jelas firman Tuhan ini. Dengar baik-baik ayat ini. Sungguh kata Roh supaya mereka, siapa mereka? Saudara dan saya. Supaya mereka beristirahat dari jelah mereka. Ini capek. Saudara capek nggak? Capek betul Bapak Ibu. Kalau kita tidur sebentar, pulih kembali, darah kita lancar lagi, ya kan? Istirahat. Tapi kan di bumi, kalau dia ini istirahat, ketemu dengan bapaknya, tidak ada lagi tangisan di sana, tidak ada lagi kurang berasnya, tidak lagi nore, dan tidak ada lagi lain sebagainya, tidak ada. Di surga sana Bapak Ibu, firman Tuhan jelas mengatakan 7 tingkat emas kita injak Bapak Ibu. Kalau emas kita jual sekarang mahal ya, di sana kita injak 7 tingkat emas, saudara. Kita masuk ke sana, ke surga yang kekal. Haleluya Bapak Ibu. Saya rindu mau ke surga Bapak Ibu. Tapi Tuhan belum. Jangan dulu. Selama kamu di dunia ini, apa yang kamu perbuat? Jelas Bapak Ibu di sini. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang saudara buat? Saya mau tanya. Apa yang saudara buat? Oh, saya ke ladang. Kunci yang pertama yang Tuhan berikan 7 hari itu adalah beristirahat. Artinya pergi ke gereja. Ya. Kalau pergi ke gereja atau pergi ke tempat saudara beribadah. Gereja itu tempat kita untuk menyembah Tuhan. Untuk kita memuliakan Tuhan. Itu perbuatan yang terbaik. Banyak Bapak Ibu perbuatan yang terbaik. Ada juga perbuatan yang tidak terbaik. Narkoba, baik gak? Nggak ada. Nggak baik kan narkoba, membunuh orang. Ya. Bapak ini sudah berbuat yang terbaik Bapak Ibu. Ketua majelis lagi. Mendukung hamba Tuhannya. Bapak ini baik, Pak Ahan ini. Dia sering datang ke rumah saya. Dia berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dia sudah tahu kok siapa yang mencipta saya. Segambar dengan siapa? Masa manusia segambar dengan binatang? Gak cocok lah. Manusia segambar dengan manusia. Kata Tuhan mengatakan jelas. Segambar dengan Tuhan Yesus. Aku menciptakan manusia serupa dengan Allah. Ada tangan, kaki, mata, dan semuanya. Lengkap. Perbuatan yang terbaik selama saudara di dunia ini, satu konsep, saudara harus menyembah Tuhan yang mencipta saudara dan saya. Haleluya, Bapak Ibu. Jangan saudara bayangkan, oh saya tinggal di bumi ini. Nggak ada artinya. Bumi ini kotor. Bumi ini banyak masalah. Bumi ini banyak penyakit. Bapak ini istirahat. Saudara lihat, sedang tidur. Tapi Tuhan mengatakan dia bukan tidur. Dia sudah bersama dengan Bapaknya di surga. Perbuatan saudara harus berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Untuk si pencipta saudara dan saya. Jemaat Tuhan kasih dalam Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya. Saudara, bagaimana cara saudara harus percaya? Bagaimana caranya Bapak saudara dikatakan saya ini berbahagia? Yang pertama, konsep yang pertama harus di dalam Tuhan. Kalau tidak di dalam Tuhan, saya nggak jamin. Saya nggak jamin Bapak Ibu. Kalau saudara di luar Tuhan, berarti sorga saudara nomor urut 2. Tapi saudara di dalam Tuhan, saudara mengatakan sorga itu nomor 1 bersama dengan Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, saya yakin dan percaya 2 faktor ini. Di dalam Tuhan, berbuatlah yang terbaik selama hidup di dunia ini.
untuk menyenangkan Bapa yang ada di surga. Jangan sampai saudara 1 minggu pun nggak pernah ke gereja. Setiap minggu saudara datang ke gereja di bait Allah. Saudara menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kiranya firman Tuhan menolong saudara pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Di mana kita diciptakan dari ibu tanah, kita akan kembali dan roh kita berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan bagi orang yang percaya. Baik, kita akan mendengar kata sambutan. Pertama kita mendengar kata sambutan dari gembala sidang setempat. Kami persilahkan. Baik, shalom. Ya. Saya atas nama pribadi, gembala, ya, keluarga, dan keluarga besar Gereja PPK yang ada di Morbetung, yang mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga Bapak Ahan almarhum, di mana anak istri yang sudah ditinggalkan. Ya, kita tahu ya bahwa orang tua kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan, dan kita yakin dan percaya perjuangan selama di dunia, kita yakin dan percaya bahwa apapun yang dia lakukan untuk Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan kami secara manusia, secara pribadi, ya, kami merasakan kehilangan, ya, teman sekerja, karena teman curhat, ya, teman cerita. Artinya ketika ada masalah, persoalan di gereja, kami bersama-sama berkoordinasi, ya. Dan mulai saya berpikir, ketika dipanggil Tuhan di malam kemarin, saya mulai merasa, wah, nggak ada lagi teman cerita, ya, untuk berbagi masalah yang ada di gereja, ya. Tapi apa boleh buat, itulah kehendak Tuhan, ya. Sakit hanya 1 malam, itu kita syukuri. Artinya Tuhan tidak mau membiarkan dia berlama-lama. Sakit dia harus dialami, ya. Sekalipun memang kesembuhan tidak terjadi, tetapi ini adalah kesembuhan yang kekal, ya, kesembuhan yang kekal dari Tuhan. Dia tidak merasakan ratapan tangisan di bumi. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik, karena dia tidak merasakan di dunia lagi seperti apa rasa sakitnya. Dia tidak mengalami sakit secara jasmani. Buat Mama Aldi, mana Mama Aldi? Kami sebagai gembala, pengurus gereja, ya, bersabarlah, tabahlah menghadapi situasi. Dan kita lihat, memang si Dipa saat ini masih sedang dalam perjuangan kuliah. Tapi ketika Mama Aldi yakin dan percaya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Dipa akan tetap selesai kuliahnya. Ya, saya yakin dan percaya. Tetaplah berjuang di dalam Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Tetapi mari semakin belajarlah mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin taat dan setia di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi persoalan, hadapilah dengan iman, yakin dan percaya. Ya. Untuk anak-anaknya, ya, Aldi, perhatikan bahwa
tinggal mama sendiri. Dino, sabarlah Dino. Saya yakin kok bahwa kamu adalah anak sayang daripada orang tua ini. Ketika kemarin jam bulan, saya melihat reaksi respon orang tua ini kepada kepada Dino. Ketika dia melihat Dino jam bulan kemarin, waktu kami bertukaran di dalam mobil, dia kepengen lompat langsung meneteskan air mata. Ya, ingin memeluk anaknya Dino. Tetapi apa boleh buat? Tidak tercapai karena kondisi. Ya, karena kondisi. Jadi saya memperhatikan itu waktu di mobil. Dan akhirnya kami tukaran mobil, saya nggak biarkan dia mau bawa motor sendiri. Ya, karena kita tahu pikiran. Jadi akhirnya saya tukar saya yang harus bawa motor ke rumah sakit kemarin. Jadi perjuanganmu tidak sia-sia kok. Perjuangan anak-anaknya tidak sia-sia. Ya. Tapi inilah kehendak Tuhan. Artinya sudah ada usaha. Tidak membiarkan seperti itu. Tidak. Ya. Tapi apa boleh buat? Itulah kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, mari kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Mama Andi dan anak-anaknya Kundil. Ya. Tetaplah lihat orang tua. Ya, rangkul dia terus, hibur dia. Kalianlah tempat pengaduannya, kalianlah tempat penghiburannya, kalianlah tempat curhatnya. Siapa lagi kalau bukan anak-anaknya? Kalian sudah dewasa, sudah besar, mari, ya, belajarlah untuk terus mencintai orang tua. Ya, jangan biarkan dia sendiri menangis, jangan biarkan dia menangis. Jadi ini yang saya sampaikan. Jikalau memang pelayanan kami selama ini untuk Bapak Ahan sebagai Ketua BPJ, ya, di Gereja PPK Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus Timur Betung, kami minta maaf, ya, sedalam-dalamnya. Jikalau selama ini kami pernah bertutur kata menyakiti hati keluarga, kami betul-betul minta maaf. Jadi inilah yang sedikit yang saya sampaikan untuk keluarga. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan bagi keluarga tempat ini dan sukacita melimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, kita lanjut. Kami berkesempatan kepada Ketua Daerah 1. Gereja yang kami pimpin adalah 20 gereja. Ya, saya turut berduka cita seluruh gereja PPIK yang ada di wilayah 1. Kami, Bapak ini bagus sekali Bapak ini. Kalau dia pertemuan daerah, persekutuan daerah, Bapak ini hadir. Baik. Selalu suka guru. Oleh karena itu memang panggilan si pencipta dia cepat memanggil dia. Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan panggil saya, tapi belum tentu. Masih belum, Tuhan ini pegang remote. Kalau dia tekan, dia mati. Tak cukup targetnya. Kami turut berduka cita, baik saya mewakili seluruh hamba Tuhan yang ada di wilayah 1. Selamat jalan Pak Ahan. Karena engkau cepat, Bapak memanggil engkau bersama dengan dia. Dan juga keluarga Ibu, baik anak-anaknya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gembala, kita harus sabar menghadapi tantangan ini. Setiap manusia tetap ada mengalami tantangan seperti ini. Apakah kita lari atau tidak? Cuman kita lari bukan lari kepada hal yang gak menjamin hidup kita. Kita lari kepada yang bisa menjamin hidup kita, yaitu lari kepada Tuhan. Kita harus sabar. Iman kita harus kuat.
menghadapi tantangan seperti ini, apakah kita mundur dari Tuhan atau kita maju? Baik anak-anaknya, Bapak ini sangat luar biasa teladannya, baik untuk di dalam pekerjaan Tuhan. Saya yakin nanti anaknya lagi nyambung pekerjaan orang tuanya. Gimana bapaknya baik melayani pekerjaan Tuhan, selalu ada konsultasi. Ini yang kami mau sebagai pemimpin ketua daerah 1, supaya gereja kita ini gereja yang sungguh-sungguh andalkan Tuhan, yang sungguh mencintai Tuhan. Bapak ini contoh. Kalau secara manusia Bapak ini, ya Bapak Ibu kasih dan banyak kesibukan pekerjaannya, tetapi dia diprioritaskan pekerjaan Tuhan. Nih anak-anaknya ya, sabar menghadapi ini. Sabar, taat, ya. Siapa lagi? Semua manusia tetap seperti ini. Tidak ada yang sudah tua lalu awet muda lagi. Wah, kalau awet muda lagi, saya awet muda lagi misalnya. Ya, sudah tua, dah bongkok, lalu kembali lagi awet muda lagi. Tidak ada. Hukum Tuhan ada 3. Lahir, hidup, mati. Itu konsep yang Tuhan kasihkan. Lahir, hidup, mati. Kalau hidup semuanya, enggak mati, wah, moro ini enggak muat. Barangkali jalan ini enggak muat lagi. Penuh dengan manusia. Tapi hukum Tuhan, lahir, hidup, mati. Karena Tuhan sudah memberikan contoh untuk kita. Jadi ini saran saya, jemaat Tuhan yang di Morlo, mari kita bergandeng tangan. Kalau berat, kita pikul ramai-ramai jadi ringan. Jangan sampai kita lupa ke Tuhan. Gereja sudah banyak gereja. Kita masuk ke gereja, rasanya aman karena bersama Tuhan. Amin. Terima kasih. Inilah yang saya sampaikan sebagai ketua wilayah 1. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf. Yang lebih, kata orang bilang, coba tabera. Jadi ini yang saya sampaikan. Sekali lagi saya katakan selamat jalan. Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita mendengarkan